Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah ekonometrika, analisis terhadap tingkat kemiskinan yang dipengaruhi oleh Gini rasio, tingkat pertumbuhan PDB, tingkat pengangguran terbuka, fertilitas, dan upah minimum di Indonesia. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Aida Kurnelia, yang kedua saya sendiri, yang ketiga ada Wahyudi, yang ketiga ada Muhammad Hasan Albana. Oke. Selanjutnya, pendahuluan analisis terhadap tingkat penduduk miskin yang dipengaruhi oleh Gini rasio, tingkat pertumbuhan PDB, tingkat pengangguran terbuka, fertilitas, dan upah minimum di Indonesia, bagaimana pengaruh variabel X, yakni tingkat pengangguran, upah minimum, fertilitas, pertumbuhan ekonomi, Gini rasio, dapat mempengaruhi variabel Y, tingkat kemiskinan. Parameter yang digunakan adalah koefisien regresi konstanta dan galet acak. Kemudian kemiskinan yang semakin bertambah dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi juga meningkat. Pengaruh perang Rusia dan Ukraina berdampak pada ekonomi makro Indonesia. Tercatat inflasi Maret 2002 sebesar 0,66% dan tertinggi terjadi di Maret sebesar 1,86%. Solusi dengan cara mengolah data yang ada menggunakan geomorfi untuk mendapatkan nilai, kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil sebagai bahan pertimbangan dari variabel X dan Y. Fungsi dari analisis ini adalah untuk mengetahui masalah sosial di Indonesia di masa lalu, masa kini, dan kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang. Sebagai bahan evaluasi data tersebut bersumber pada Badan Pusat Statistik. Kemudian slide selanjutnya, ini kita ada data, ada beberapa variabel. Ada variabel dependent, variabel independent. Variabel dependennya ada TK, tingkat kemiskinan, kemudian variabel independennya ada Gini rasio, tingkat pertumbuhan PDB, tingkat pengangguran terbuka, fertilitas, dan upah minimum. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wahyudi. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya yaitu hasil analisis. Bisa dilihat hasil analisisnya. Dari hasil analisis tersebut dalam variabel X lain Gini rasio konstan, maka setiap kenaikan 1% Gini rasio akan menurunkan angka penduduk miskin sebesar 0,15099 untuk variabel lainnya dengan penjelasan yang sama seperti sebelumnya. Maka tingkat pengangguran terbuka menaikkan angka sebesar 0,75119. Tingkat TPP menurunkan angka sebesar 0,40839. Upah minimum menurunkan angka sebesar 0,00308 dan fertilitas menurunkan angka sebesar 1,04260. Selanjutnya itu uji F. Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model dan menguji parameter regresi secara keseluruhan. Berikut adalah pernyataan uji F dengan p-value lebih kecil dari 001, lebih kecil dari nilai alfa. Maka keputusan yang diambil adalah tolak H0, artinya model layak digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aida. Baik, selanjutnya pada data goodness of it, pada uji T digunakan untuk menguji parameter secara parsial
Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah variabel independen atau variabel X itu berpengaruh secara signifikan atau nyata terhadap variabel dependen. Nah, pernyataan uji T ini adalah karena p-value untuk seluruh koefisien lebih besar A atau 0,01, maka keputusan yang diambil adalah menerima H0. Artinya, keseluruhan koefisien regresi ini tidak signifikan terhadap model. Selanjutnya yang kedua ada koefisien determinasi. R2 yang diperoleh sebesar dari data tersebut, R2 yang diperoleh sebesar 94,8%. Artinya variasi naik turun. Variabel dependennya dijelaskan oleh variabel independennya sebesar 94,8%. Sementara 5,2%-nya diperoleh dari 100% sampai 94,8%. Dan ini dijelaskan oleh faktor lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hasan. Baik, masih lanjut pada goodness of it. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji autokorelasi residual, kemudian uji multikolinearitas, dan uji normalitas residual. Yang pertama, uji autokorelasi residual. Dari gambar di sebelah kiri, dapat disimpulkan dan dijelaskan bahwa dengan p-value memiliki nilai 0,030 atau lebih dari alfa. Dengan nilai alfa kita mengambil 1% atau 0,01, maka keputusan uji adalah gagal tolak 0, artinya tidak dapat korelasi serial pada residual. Kemudian pada uji multikolinearitas, nilai tingkat Gini rasio, tingkat pengangguran terbuka, tingkat pertumbuhan PDB, upah minimum, dan fertilitas tidak melebihi angka 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak adanya multikolinearitas telah terpenuhi. Sedangkan pada variabel upah minimum melebihi angka 10 bahwa adanya multikolinearitas yang telah terpenuhi. Yang terakhir ada uji normalitas residual dengan nilai P sebesar 0,712 lebih dari nilai alfa 0,01, maka keputusan uji adalah gagal tolak 0. Artinya residual menyebar normal atau dengan kata lain memiliki asumsi kenormalan residual yang terpenuhi. Next slide. Kemudian dari data-data yang sudah ada dan analisis yang sudah dijelaskan, maka dapat kami simpulkan pada analisis bahwa kelima variabel independen atau variabel X memberikan perubahan nilai pada variabel dependen atau tingkat kemiskinan. Variabel X yaitu CPP, GR, Gini rasio, upah minimum, FTS, fertilitas berdampak pada penurunan angka tingkat pendidikan, tingkat penduduk kemiskinan atau variabel dependen. Sedangkan pada variabel IPT memberikan kenaikan angka. Lalu pada uji F didapatkan hasil model layak digunakan dari nilai P lebih kecil daripada alfa atau 0,01, dan pada uji T koefisien regresi tidak signifikan terhadap model karena seluruh koefisien memiliki nilai lebih kecil dari 0,01. Dan pada variasi, variabel dependennya dijelaskan oleh variabel independennya sebesar 94,8%, dan sisanya tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen atau variabel error. Model koefisien tidak dapat
menjelaskan korelasi serial pada residual. Kemudian pada uji multikolinearitas disimpulkan bahwa asumsi tidak adanya multikolinearitas yang terpenuhi. Dan pada residual menyebar normal atau memiliki asumsi kenormalan residual yang terpenuhi. Oke, cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.